Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teks deskripsi yang meliputi penggunaan tanda koma, penggunaan huruf kapital, kata depan di dan awalan di, penulisan menasal yang dirangkai dengan huruf K, T, T, S. Penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Batu Layar, lalu tanda koma, Kabupaten Lombok Barat, lalu tanda koma, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini tanda titik. Ini adalah Pantai Senggigi. Yang kedua, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya jadi dengan demikian. Contoh, museum angkut diambil dari kata angkutan atau alat transportasi. Jadi, saat mengunjungi Museum Angkut Malang, kita akan dibawa ke zaman dahulu bagaimana alat transportasi ini menjadi salah satu penemuan paling berpengaruh di dunia. Jadi, diikuti oleh tanda koma. Selanjutnya, tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Contoh, ukiran Jepara, ini J-nya kapital, sarung Makassar, ini M-nya juga kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contohnya Jalan Gajah Mada, J kapital, G kapital, M kapital. Karena ini jalan diikuti oleh nama diri geografi. Jadi J-nya juga kapital. Selat Lombok, S-nya kapital, L-nya kapital. Teluk Benggala, T kapital, B-nya juga kapital. Selanjutnya tentang penggunaan kata depan dan awalan di. Di sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan, ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di atas, di belakang, di bagian barat. Jadi ini dipisah. Di spasi atas, di spasi belakang, di spasi bagian barat. Contoh yang lain, di rumah, ini juga di spasi rumah. Di sekolah, ini juga ada spasinya. Di pantai, parangtritis. Di spasi pantai, parangtritis. Selanjutnya, penggunaan di sebagai awalan. Di sebagai awalan ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Imbuhan di berfungsi membentuk kalimat pasif transitif. Contoh imbuhan di antaranya adalah kelas dihias murid-murid dengan balon warna-warni. Nah, ini adalah kalimat pasif. Jadi ini bisa diubah menjadi kalimat aktif, yakni
murid-murid menghias kelas dengan balon warna-warni. Jadi kalau bisa diaktifkan, nah itu penulisannya ditulis serangkai. Contoh yang lain, rumah dijual oleh ayah. Ayah menjual rumah. Nah, jadi kalau bisa dibalik, bisa diaktifkan, itu berarti dia sebagai awalan dan ditulis serangkai. Contoh yang lain, jendela dibuka oleh ibu. Ibu membuka jendela. Jadi ini sama seperti tadi, ditulis serangkai. Selanjutnya tentang mengomentari penggunaan tanda pejam. Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggunaan tanda koma benar karena memperinci kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Penggunaan huruf kapital tepat karena digunakan pada huruf awal kalimat. Jadi, P-nya kapital karena ini merupakan awal kalimat. Dan nama geografi, contohnya Pantai Senggigi, P-nya kapital, S-nya kapital. Kecamatan juga ini Kecamatan Batulayar, K-nya kapital, B kapital, L-nya kapital. Lalu penggunaan titik tepat karena digunakan di akhir kalimat. Jadi kalau akhir kalimat menggunakan tanda titik. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat menggunakan tanda titik. Penulisan kata depan di benar karena dipisah. Di Kecamatan Batulayar, D-nya ada spasinya. Penulisan kata berawalan menasa yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, S. Fonem K, P, T, S lulu jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, S. Contoh, memengaruhi. Kata dasarnya pengaruh. Mendapat awalan menasal ya, jadi P-nya luluh. Karena menasal lalu bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf P. Jadi P-nya berubah menjadi M. Ya. Contoh yang lain, memesona. Jadi kata bakunya adalah memesona, bukan mempesona. Jadi menasal bertemu dengan pesona. Jadi P-nya ini luluh, jadi M. Mengarantina, bukan mengkarantina. Karena ini menasal, ditambah karantina. Jadi K-nya luluh, jadi eng. Fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap, misal memprakarsai, mengkriminalkan, mengklasifikasi. Ini bertemu dengan prakarsai. Jadi ini ada konsonan rangkap PR di sini, juga ini KR. Di KR, jadi kalau upamanya konsonan rangkap itu tidak luluh. Fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf K, P, T, S. Misal, memperluas. Jadi ini kata dasarnya luas, dapat imbuhan per ya, jadi perluas. Nah, ini kan merupakan kata berimbuhan,
Jadi ini tidak luluh. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.